Efek media massa dapat dipahami sebagai dampak atau pengaruh yang ditimbulkan media terhadap individu maupun masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Minggu ketiga ini kita belajar tentang efek media massa. Materinya ada dua, yaitu studi tentang efek media dan agenda setting. Dari materi ini diharapkan mahasiswa mampu menunjukkan efek jurnalisme media pada masyarakat yang dihubungkan dengan penerapan Undang-Undang Pers. Mahasiswa diminta mengkaji informasi media massa yang mampu membentuk opini atau sikap khalayak audiens dan dikaitkan dengan Undang-Undang Pers, kemudian mendiskusikannya di kelas berdasarkan berbagai contoh kasus. Kita menyitir efek media massa berdasarkan Stephen Covey yang mengatakan dampak atau pengaruh yang ditimbulkan media terhadap individu maupun masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Covey menekankan bahwa efek media itu tidak tunggal, melainkan bisa berlapis-lapis, tergantung konteks, isi pesan, dan karakteristik khalayak. Ada 3 efek media massa. Yang pertama adalah efek kognitif, yaitu memengaruhi cara orang berpikir, mengetahui, dan memahami sesuatu. Contoh, orang tahu tentang isu politik tertentu karena mendapat informasi dari berita televisi. Yang kedua, efek afektif, affective effects. Media massa memengaruhi sikap, emosi, dan perasaan khalayak. Contoh, iklan layanan masyarakat tentang bencana bisa menimbulkan rasa iba atau empati. Yang ketiga, efek konatif, behavioral effects. Media mendorong perilaku nyata dari khalayak. Contoh, setelah menonton iklan makanan, seseorang terdorong untuk membeli produk tersebut. Serang ringkas, kognitif tahu, paham sesuatu, pengetahuan. Afektif merasa, bersikap tertentu, emosi, sikap. Konatif melakukan sesuatu, tindakan nyata. Catatan dari Stephen Covey adalah, efek media tidak selalu instan, bisa jangka panjang. Bisa terjadi pada level individu, kelompok, dan masyarakat. Efek media massa terjadi pada pesan atau media itu sendiri. Isi pesan, konten, dan media yang menyampaikan pesan itu ikut memengaruhi khalayak, bukan hanya pada faktor luar seperti lingkungan sosial atau kondisi individu penerima pesan. Pesan yang dibawa media dan cara media menyajikannya sangat menentukan jenis efek yang muncul. Jika media menekankan sisi emosional, tayangan bencana dengan visual dramatis, maka efek afektif, perasaan iba, takut, marah, lebih dominan. Jika media fokus pada fakta dan data, liputan ekonomi dengan grafik dan angka, maka efek kognitif, pengetahuan, pemahaman, lebih kuat. Jika media mengajak bertindak langsung, iklan atau kampanye sosial, maka efek konatif, perilaku lebih mungkin terjadi. Media dan pesan yang dikandungnya punya kekuatan besar dalam membentuk efek, dan itu tidak bisa diabaikan meski faktor audiens juga tetap berperan. Pesan, media sama dengan bahan makanan, apakah itu nasi, sayur, junk food, buah, dal. Audiens sama dengan tubuh manusia. Kalau kita makan junk food, tubuh akan memberi efek berbeda dibanding kalau makan buah segar. Kalau pesannya bergizi, informasi edukatif, efek yang muncul bisa sehat, menambah pengetahuan, memperkuat sikap positif. Kalau pesannya buruk, hoaks, provokasi, efeknya bisa negatif, salah paham, marah, bahkan bertindak salah. Efek sangat ditentukan oleh apa yang dimakan, pesannya, dan bagaimana media menyajikannya. Jadi, pesan dan media itu sendiri dianggap pusat utama penyebab efek, bukan hanya siapa yang mengonsumsi. Covey fokus pada pesan, media itu sendiri. Efek muncul terutama karena apa yang disajikan media dan bagaimana ia dikemas. Isi pesan dianggap faktor utama yang membentuk efek. Berita kriminal dengan gambar sadis menimbulkan rasa takut, iklan persuasif mendorong membeli. Media kuat, audiens relatif pasif. Pandangan yang fokus pada audiens, pendekatan uses and gratifications, Katz, Blumler dan Gurevich. Efek muncul karena audiens aktif memilih dan menafsirkan pesan. Pesan media tidak otomatis menghasilkan efek, tergantung kebutuhan,
latar belakang, dan interpretasi penerima. Dua orang menonton berita politik yang sama bisa jadi yang satu jadi mendukung, yang lain malah menolak, sesuai sikap awal mereka. Audiens aktif, media hanya salah satu sumber pengaruh. Pendekatan interaksional, gabungan keduanya. Efek media lahir dari interaksi antara pesan dan audiens. Pesan penting, tapi cara audiens menerima, menafsirkan, dan menggunakan pesan juga sangat menentukan. Iklan produk sehat mungkin lebih efektif pada orang yang memang sudah peduli kesehatan. Kavi menyorot, apa yang dimakan, pesan media. Uses dan gratifications menyorot, siapa yang makan, audiens. Pendekatan interaksional melihat kombinasi keduanya. Sekarang kita masuk ke agenda setting. McCombs dan Shaw mengatakan sebagai berikut. Media tidak selalu memberitahu orang apa yang harus dipikirkan, tapi memberitahu apa yang penting untuk dipikirkan. Artinya, media menentukan isu mana yang dianggap penting oleh publik melalui intensitas liputan. Isu pemilu. Media setiap hari menyorot debat capres, survei elektabilitas, dan konflik antar partai. Akibatnya, masyarakat merasa isu pemilu adalah topik paling penting dibanding isu lain, misalnya lingkungan atau pendidikan. 2. Isu kesehatan, COVID-19. Saat pandemi, media terus memberitakan jumlah kasus, vaksinasi, dan protokol kesehatan. Publik pun menjadikan kesehatan sebagai prioritas utama dalam kehidupan sehari-hari. 3. Isu ekonomi. Media ramai meliput naik turunnya harga BBM dan sembako. Akhirnya, masyarakat menilai ekonomi adalah masalah mendesak yang harus segera diselesaikan pemerintah. 4. Isu sosial, tren viral. Kasus perundungan, bullying, di sekolah diliput besar-besaran oleh media. Publik jadi lebih peduli pada isu pendidikan karakter dan perlindungan anak. 5. Demo besar-besaran, diliput atau tidak diliput media. Publik jadi tahu dan tergerak untuk ikut demo. Kasus demo menolak tunjangan DPR. Media A. Fokus. Protes publik. Headline, rakyat tuntut penghentian tunjangan DPR. Demo ramai di depan gedung DPR. Efek agenda setting ke publik. Publik lebih menekankan isu keadilan sosial, ketidakpuasan rakyat terhadap tunjangan DPR. Media B. Fokus. Kericuhan, keamanan. Headline, demo tunjangan DPR ricuh, polisi amankan massa. Efek agenda setting ke publik. Publik lebih memikirkan keamanan, kerusuhan, dan gangguan ketertiban, bukan tuntutan tunjangan itu sendiri. Media C. Fokus. Respons DPR. Headline, DPR janji evaluasi tunjangan, demo berlangsung damai. Efek agenda setting ke publik. Publik menaruh perhatian pada respons legislatif dan proses politik, bukan sekadar protes atau kericuhan. Referensi materi ini dari 3 buku yaitu John Vivian, Komunikasi Massa, 2008, 1, Kencana Prenada, Jakarta. Bab 2, halaman 71-95. Purnomo Raharjo, Literasi Media, 2012, 1, United Board, Yogyakarta. Bab 2, halaman 85-106. Bekti Nugroho dan Samsuri, ed. Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas, 2013, 1, Dewan Pers, Jakarta. Bab 4, halaman 79-51. Terima kasih, semoga mengerti dan bisa memahami efek media massa dan agenda setting.